Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Sinta Bella, tentunya masih di channel Sinta Bella. Guys, untuk video kali ini aku mau menyampaikan klarifikasi, bukan untuk memperoleh suatu pembenaran, tetapi ini cuma berbagi pandangan gitu guys. Aku tidak pernah menuntut orang untuk berpandangan yang sama selama mereka memiliki landasan pembenarannya masing-masing gitu. Jadi semua kontenku itu bertujuan untuk memberitahu gitu. Apabila kalian terpengaruhi, yaitu mungkin salah satu bonus lah bagi saya gitu ya. Oke, aku akan ngebahas soal lagi-lagi guys, masih ada yang mengatakan bahwa perempuan itu sebagai objek dalam kehidupan gitu. Ya sebenarnya tidak disampaikan secara jelas ya, cuma tersirat aja gitu dengan statement-statement yang kemudian masih muncul bahwa perempuan itu harus dilindungi, harus difasilitasi, harus dihormati, harus diayomi. Oke, kalau kita menghormati atau menghargai itu semua harus terjadi ke semua manusia di muka bumi ini. Bahkan kalau bisa ke seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini gitu loh guys. Jadi bukan hanya perempuan aja yang menuntut itu. Ya sebenarnya kami tidak menuntut, cuma itu kemudian dijadikan sebuah hadiah, sebuah penghargaan kepada perempuan oleh lingkungan sosial. Bahkan ada yang menggunakan dalih agama, dan kemudian sebenarnya itu mengungkung kita, itu membatasi kita, dan itu sebenarnya sometimes kadang-kadang tidak menjadi sebuah penghargaan buat kita, tapi kemudian justru menjadi penjara, justru menjadi hambatan gitu. Makanya kita perlu pandai-pandai untuk membaca lingkungan ketika kita mau mengatakan seperti itu. Oke, memang benar apa yang disampaikan oleh teman-teman ketika kita menyebutkan bahwa dalam Islam itu menghormati perempuan, menghargai perempuan, mengayomi perempuan. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi, terkadang dalih-dalih ini digunakan untuk membatasi perempuan guys. Itu yang salah. Kami sangat bangga dan kami sangat mengamini dan kami sangat bersyukur sekali ketika Islam itu memberikan hal-hal yang kalian sebutkan tadi itu atau yang aku sebutkan tadi itu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, ternyata hal seperti ini kemudian menjadi salah satu bumerang, salah satu senjata yang kemudian itu tetap membunuh perempuan meskipun dia sudah terbunuh sebenarnya guys. Contohnya gini ya, kalian tahu nggak, dalam kasus kekerasan seksual, dalam kasus pemerkosaan, itu lagi-lagi yang disalahkan itu perempuan kebanyakan. Kenapa kok kalian itu keluar malam? Orang perempuan itu kodratnya harus dilindungi. Kenapa kok nggak membawa mahram misal? Nggak membawa teman? Kenapa kok memakai baju yang terbuka dan semacamnya? Lagi-lagi ini, wong Islam itu jelas-jelas sudah memuliakan perempuan. Kenapa kamu tidak menggunakan hal-hal yang dianjurkan oleh Islam? Oke. Ada dua hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, apakah semua perempuan di Indonesia ya, atau bahkan di dunia ini itu semuanya Islam, sehingga dia harus menuruti semua aturan yang dimiliki oleh Islam? Yang kedua, ketika pun kita adalah perempuan Islam, muslimah, oke, sudah mengikuti aturan yang dianjurkan oleh Islam, yang diwajibkan oleh Islam, di mana harus menutup aurat dan sebagainya. Kita harus refleksi guys. Apakah selama ini orang yang sudah menutup aurat, bahkan sudah memakai niqab, sudah bercadar, itu terhindar dari kasus pemerkosaan, terhindar dari kasus pelecehan seksual misal? Coba kalian searching deh kalau nggak percaya di Google. Masih ada nggak kasus yang melibatkan seorang syar'i misal, kasus kekerasan seksual? Itu yang pertama. Yang kedua, aku pernah tahu ya sebuah kasus pemerkosaan di mana dilakukan oleh pemuda 24 tahun kepada seorang nenek-nenek yang hanya bisa berbaring dan dia buta guys gitu. Hanya bisa berbaring di dalam rumahnya, tapi masih dilancarkan kasus pemerkosaan itu. Niat bejatnya itu. Kenapa kok bisa begini? Apakah masih perempuan yang disalahkan kalau sudah begini? Tidak guys. Semua kejahatan itu berawal dari ini. Pola pikir, apapun itu, termasuk dari kekerasan seksual. Jadi kalau kasus diskriminasi berbasis gender yang terjadi kemudian masih menyalahkan perempuan yang sebenarnya dia sebagai korban, kita harus refleksi. Kalau yang berbenah hanya korban aja, bagaimana dengan pelaku? Dan bahkan korban ini sudah berupaya, dan menurutnya itu, aku sebenarnya gini ya lagi, kita dituntut untuk keluar malam.
Nah, kita mau mengajak seseorang yang itu muhrim dengan kita ataupun orang yang bisa menjaga kita, itu nggak ada gitu. Itu guys. Jadi ayolah kita mulai berbenah gitu. Jangan lagi-lagi yang didiskriminasi dengan dalih agama itu perempuan terus. Kalau kita muslimah, kita berusaha untuk mengikuti aturan itu. Tetapi ketika pun kita sudah mengikuti aturan itu, masih terjadi guys. Dan memang kasusnya ini masih seperti itu gitu loh. Kita harus refleksi, jangan korban terus yang disalahkan, tapi ayo pola pikir dari pelaku itu dibenerin. Bahkan ada yang bilang gini, kalian pasti tahu pernah ada isu ada hukum kebiri yang mau dilancarkan di Indonesia. Itu justru tidak manusiawi. Ayo, aku sebagai perempuan ini membela lo ya. Hukum kebiri itu tidak manusiawi. Karena apa? Kasus kekerasan apapun ya, termasuk kekerasan seksual, pemerkosaan dan sebagainya, tidak terjadi pada jenis kelamin karena tidak terjadi karena kelaminnya, tapi karena pola pikirnya. Meskipun dia kelaminnya tidak berfungsi, kalau dia sudah berpikiran kotor, maka dia akan melancarkan perbuatannya dengan cara yang lain, misal memasukkan benda-benda tajam atau benda-benda yang itu sifatnya keras ke kelamin perempuan, bisa jadi juga seperti itu. Itu guys klarifikasiku. Terus yang kedua, persoalan perempuan itu harus difasilitasi, harus diayomi dan sebagainya. Yang perlu kita garis bawahi juga, teks itu perlu direlasikan dengan konteks guys. Apakah yang kalian sebutkan perempuan itu harus seperti itu, dia didukung oleh privilege dalam lingkungannya? Artinya dia, misal nih, ada perempuan yang terlahir dari seorang pejabat misal, atau dari putra kiai, putra tokoh, yang memang semenjak dia lahir sampai dia dewasa, tanpa dia diminta sudah ada nih semuanya yang dia butuhkan. Nah, bagaimana perempuan yang terlahir tidak seperti itu, yang harus dia menuntut bekerja mencari nafkah sejak dini gitu? Apakah kita harus berpandangan berbeda kepada orang-orang yang seperti itu? Jadi maksudku gini loh guys, kita itu semuanya ada basis keilmuannya, ada basis pembenaran dari semua statement yang kita layangkan, dari semua pandangan, dari semua pola atau tingkah laku yang kita lakukan sehari-hari. Kalau aku pribadi, orang yang berperilaku tanpa ada landasan keilmuan itu pun dia masih manusia gitu. Apalagi masih ada landasan keilmuan. Artinya dia ada prinsip, ada pembenaran yang dia pegang dalam melakukan aktivitasnya, sama dengan kalian dan sama dengan aku. Nah, ketika teman-teman itu punya landasan pembenaran yang berbeda karena sebuah bacaan dan pengalaman yang berbeda dengan aku sangat menghargai dan menghormati dengan cara ya tidak mengganggu apa yang kalian percayai gitu. Yang penting masih manusiawi dan tidak merugikan orang lain, itu catatannya. Karena sering terjadi di lingkunganku juga, teman-teman yang aku bukan so agamis, teman-teman tidak mengatakan teman-teman yang so agamis, aku juga tidak bisa mengukur tingkat spiritualitasnya orang-orang. Artinya ya apapun landasan keilmuan kita, apapun wawasan yang kita punya, ayolah saling menghargai gitu. Kita tahu nih yang benar dan yang salah menurut Islam seperti apa, menurut hukum alam seperti apa. Tapi jangan sampai kita membuat sekat kepada orang-orang yang itu secara belum memiliki hidayah dan belum memiliki hikmah dari Allah, sehingga kita merasa paling benar dan menjudge mereka. Jangankan mendekati ya, bahkan kita secara tidak sadar juga menjudge. Ini yang keliru gitu, yang keliru. Apapun keilmuan yang kalian miliki, yang aku miliki, selama sebenarnya ilmu itu kan meniscayakan guys, ilmu itu mencerahkan apapun bunyinya gitu. Jadi kita juga perlu bisa mengkomunikasikan antara ilmu kita ini saklek nggak sih gitu. Ilmu kita cocok nggak sih yang tiba-tiba digunakan dalam lingkungan yang seperti ini? Kita harus masuk dengan cara seperti apa sih dengan ilmu yang kita miliki, tapi lingkungannya seperti ini gitu. Karena menjadi sebuah keberhasilan ketika ilmu itu memberikan pencerahan, bukan kesesatan. Nah, bagaimana kita mau memberikan pencerahan ketika kita sudah menutup pintu duluan guys?
Itu sih yang ingin aku sampaikan. Oke, mungkin ini terkesan receh sekali ya guys. Artinya aku tidak memilih, tapi aku berbicara seperti ini karena aku sudah membaca bukunya Kiai Fakihuddin Abdul Qadir Qiraah Mubadalah, di mana di situ juga landasan yang dipakai Al-Qur'an, hadis, dan juga ada bahkan mengatakan bahwa tauhid sebagai basis mubadalah. Banyak sekali sebenarnya ingin aku sampaikan terkait misal juga relasi suami dan istri dalam hubungan rumah tangga yang katanya harus ketaatan, yang katanya surga istri ada di telapak kaki suami gitu. Itu juga ada menurut Islam. Tapi kalau menurut Qiraah Mubadalah, tauhid sebagai basis mubadalah, di mana mubadalah ini adalah konsep kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, maka kita hanya harus mengabdi kepada Tuhan. Kita hanya perlu menyembah kepada Tuhan. Kita hanya perlu taat kepada Tuhan, begitu, kepada Allah. Itu sih guys, kalau kalian tertarik dan merasa terdiskriminasi atau terkontaminasi dengan statementku yang mungkin cenderung radikal atau liberal, boleh komen, nanti aku lanjutkan, dan kalian boleh ngasih pandangan kalian masing-masing di sini. Aku tidak menutup keilmuan apapun dan wawasan baru dari kalian. Terima kasih banyak. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Bye.